Kalau bisnis jatuh di pandemi ini sebenarnya terjadi di belahan dunia manapun ya. Nah kalau di Indonesia sebenarnya kita punya daya tahan yang cukup bagus, terutama yang didrive oleh spirit neighborhood gitu ya, spirit tetangga gitu ya. Ekosistem bisnis atau ekosistem sebagai entitas gitu, itu penting banget karena kita kan harus punya mesin penggerak ya. Katakanlah kalau kita ngomong ekosistem kan misalnya stakeholder kita. Stakeholder itu bisa partner dalam arti supplier segala macam. Terus berikutnya adalah ekosistemnya komunitas-komunitas. Ekosistemnya juga bisa government. Semua ini harus dirancang dari awal sebenarnya supaya kita ini menjadi sebuah brand atau produk yang cukup kuat gitu, entitas bisnis yang cukup kuat. Menurut aku, ada atau tidaknya pandemi itu tidak berpengaruh selama problem yang diadres oleh startupmu adalah problemnya real dan solusi yang diberikan tentunya bisa mengatasi problem tersebut. Analisa bisnis di sini berperan penting untuk mempertajam fokus teman-teman semua dalam menentukan problem mana yang harus diadres dan solusi mana yang bisa tepat untuk mengatasi problem tersebut. Setelah itu, lihat kondisi market, kita bikin 3 macam skenario dari mulai optimis, realistik, dan pesimistik. Jangan berantem di angkanya ya, karena 99% projection itu pasti meleset. Apa sebenarnya yang penting dari proses tersebut adalah memberikan waktu kepada teman-teman untuk duduk, melihat permasalahannya secara jelas, dan terutama untuk mengkomunikasikan hal-hal tersebut kepada tim. Menurut saya, pebisnis wanita punya chance untuk sukses seperti pebisnis pria juga. Sama-sama sulit, tapi saya merasa bahwa pebisnis wanita itu punya challenge tambahan di mana pebisnis wanita yang sukses itu juga harus menjadi ibu rumah tangga yang baik. Sehingga itu membuat banyak pebisnis wanita memutuskan untuk berhenti mengembangkan bisnisnya atau bermain aman. Di masa pandemi ini buat saya inovasi di bisnis itu salah satu kunci bertahan dan berkembangnya bisnis-bisnis. Karena di masa yang serba tidak pasti, konsumen juga berubah kemauan dan kebutuhannya. Jadi kita sebagai pebisnis memang harus benar-benar bisa mendengarkan dan cepat beradaptasi. Kunci berinovasi itu dimulai dengan kita sensitif terhadap perubahan customer. Menurut saya penting banget bahwa bisnis itu dimulai karena ingin memberikan dampak yang positif dan impact itu harus menjadi core of the business. Menurut saya itu akan memberikan motivasi yang kuat untuk para foundersnya maupun untuk timnya untuk memiliki semangat juang saat ada keadaan yang sulit. Menarik banget untuk melihat investasi di pandemi saat ini. Semua industri tuh kayak mengalami shock terapi ya sekarang ya. Gue ngelihatnya bahwa banyak banget industri yang paling kena, seperti salah satunya industri yang di tempat gue terjun di dalamnya yaitu aviasi atau kargo. Tapi ada juga bisnis-bisnis atau industri-industri yang naik. Nah itu juga jadi perhatian industri-industri yang seperti lebih melek digital, yang udah mau itu dari perusahaan kecil atau UMKM sampai misalnya sebesar multinational company yang sebenarnya kalau udah ada digitalnya kayaknya masih lebih survive daripada yang benar-benar truly konvensional saat ini. Dalam beberapa bisnis yang gue investasikan, gue ngerasa bahwa salah satu elemen penting setelah melihat P&L-nya, cash flow-nya, dan semua fundamentalsnya, lebih penting lagi kadang-kadang kita melihat dari foundernya itu sendiri. Orangnya sendiri yang menemukan bisnis itu, menjalankan sehari-harinya, dan tim-timnya. Kadang-kadang kita melihat bahwa ada sesuatu yang nggak dilihat di balik angka, dan kita ketemu orangnya, kita lihat network-nya, experience-nya, portfolio-nya, sampai akhirnya di net worth-nya. Itu kadang-kadang yang menentukan investasi mana yang lebih cocok untuk terjun ke dalamnya. Sebenarnya saya pengen mengajak teman-teman untuk kita bikin ide-ide atau bikin gebrakan yang real, yang bisa dieksekusi dan akhirnya punya impact. Pilih ekosistem bisnis yang tepat, dan ekosistem bisnis yang tepat itu akan memaksa teman-teman untuk konsisten di problem yang teman-teman sudah pilih dan fokuskan. Jadi penting banget untuk seorang founder atau seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya, untuk berkembang, untuk tahu ada apa di luar sana, bisnis lain seperti apa, mentor-mentor ada seperti apa, itu penting sekali. Makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan. Di mana kita bisa belajar ilmu praktis tentang bisnis, inovasi, dan manajemen untuk kita survive dan thrive di masa pandemi ini dan menghadapi challenge bisnis selanjutnya.